بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المصنف رحمه الله وأما موضوع علم الفقه فهو فعل المكلف من حيث الحل والحرمة ay min haitsu urudul ahkam syar'iyyah lahu. Jadi kita ketahui sebelumnya bahwasanya hukum syariat itu macam dua. Ada yang hukum syariat yang sifatnya ijtihadi, ada yang sifatnya bukan ijtihadi. Kalau hukum syariat yang bukan ijtihadi seperti niat wudu hukumnya wajib, salat witir hukumnya sunnah dan semacamnya, itu dikatakan dengan ilmu fikih, dengan hukum fikih. Tapi kalau hukum yang bukan ijtihadi seperti sholat 5 waktu wajib, zina haram dan semacamnya, itu tidak dikatakan hukum fikih, melainkan itu dikatakan dengan hukum i'tiqadi. Barang siapa yang ingkar terhadap hukum i'tiqadi, itu hukumnya kafir. Apa yang dikatakan ilmu fikih kemarin, yang dikatakan fikih kemarin, ma'rifatul ahkam syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad, mengetahui hukum syariat yang sifatnya ijtihadi, itu dikatakan dengan fikih. Lalu apa yang dibahas dalam fikih? Wa amma mawdu'u ilmil fiqhi fahuwa fi'lul mukallaf. Jadi pekerjaan orang-orang mukallaf. Yang apa maksudnya? Yang dimaksud dengan pekerjaan mukallaf adalah pekerjaan mereka, apakah pekerjaan mereka itu dikatakan halal, pekerjaan mereka itu haram dan semacamnya. Itu yang dibahas dalam fikih. Jadi hukum fikih itu tidak terlepas dari itu, haram, mubah, makruh dan semacamnya. Wa amma istimdaduhu, jadi fikih sekarang. Fikih itu diambil dari mana? Ya, faktor pertama faminal kitab. Yang pertama itu diperoleh dari Al-Quran sendiri, was sunnah, hadis, wal ijma, qiyas dan juga qiyas, wa ghairi dzalika minal adillati syar'iyyah, dan semua dari dalil-dalil yang syariat. Itu semuanya adalah sumber-sumber ilmu fikih. Lalu bagaimana kalau kita sudah mengetahui hukum fikih? Ya, faidahnya apa? Wa faidatuhu imtithalu awamir syar'i wajtinabu nawahihi, yaitu taat terhadap perintah-perintah syariat dan menjauhi larangan-larangan syariat. Jadi semua unik hukum fikihnya demikian, maka kita bisa melaksanakan yang wajib dan bisa menjauhi apa yang sudah dilarang oleh syariat. Di mana keduanya itu al-muhassilani lil fawaidid dunyawiyyah wal ukhrawiyyah, akan kita mendapatkan pahala di dunia dan di akhirat nanti, amin ya rabbal alamin. Jadi dengan ini kita sudah mengetahui apa itu usulul fikih secara luatan. Nah, sekarang kita akan membahas usul fikih secara istilah. Apa yang dimaksud dengan usul fikih secara istilah para ulama? Wa amma ta'rifu usulil fikhi istilahan ba'da an sara laqaban wa 'alaman 'ala al-fannil makhsus faqad 'urrifa bi ta'arif katsiratin min ashmaliha annahu. Jadi usul fikih, setelah kita mengetahui apa itu usul, apa itu fikih, setelah kita mengkaji apa itu usul, apa itu fikih, nah sekarang usul fikih digabung, usul fikih. Kita tidak mengkaji usulnya, tidak mengkaji fikihnya, tapi setelah usul fikih ini menjadi nama terhadap fan. Apa yang maksud fan usulul fikih? Nah, kata beliau, definisi usul fikih ini banyak, tapi yang paling masyhur adalah
ma'rifatu dalailil fiqhi ijmalan wa kaifiyatul istifadati minha wa halu mustafid. Ini jadi 3 poin dalam usul fikih. Yang pertama, ma'rifatu dalailil fiqhi ijmalan wa kaifiyatul istifadah. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa halul mustafid. Kita akan membahas satu persatu apa itu ma'rifatu dalailil fiqhi ijmalan. Yang kedua, wa kaifiyatul istifadah, apa yang dimaksud. Yang ketiga, wa halul mustafid. Dalil itu ada 2, ada dalil ijmali, ada dalil tafsili. Apa yang maksud dalil ijmali? Dalil yang tidak fokus terhadap satu permasalahan. Dalil yang sifatnya global, mutlak, tidak terkait pada permasalahan tertentu. Seperti apa? Seperti kalau perintah itu wajib, namanya dalil, itu dalil. Perintah itu wajib, dalil itu. Kalau larangan itu haram, itu dalil. Tapi apakah itu dalilnya sholat? Perintah itu wajib, bukan dalilnya sholat, bukan dalilnya zakat, bukan dalil kewajiban haji dan semacamnya. Tapi itu dalil mutlak, dalil yang berlaku umum pada semua permasalahan. Jadi dalil itu dikatakan dalil ijmal, dalil yang bersifat global, mutlak, dan tidak terkait terhadap satu permasalahan tertentu. Beda halnya dengan aqimus shalah, itu dalil kewajiban apa? Salat. Atuz zakah, itu kewajiban zakat. Kutiba alaikumus shiyam, itu dalil kewajiban puasa. Walillahi 'alan nasi hajjul bait, itu dalil kewajiban apa? Haji. Wala taqrabuz zina, itu dalil keharaman zina. Jadi dalil-dalil yang seperti ini itu terkait pada satu permasalahan. Jadi kalau dalil sudah terkait pada satu permasalahan tertentu, itu dikatakan dengan dalil tafsili. Apa sih? Tafsili. Jadi ada 2 dalil. Ada dalil ijmali, ada dalil tafsili. Apa yang dikatakan dalil ijmali adalah dalil yang tidak mengarah pada satu permasalahan tertentu, global, mutlak, berlaku pada semua permasalahan. Kemudian kalau dalil tafsili adalah dalil yang fokus terhadap satu permasalahan dan tidak terkait pada yang lainnya. Itu namanya dalil tafsili. Usul fikih adalah mengetahui dalil-dalil yang sifatnya ijmal. Itu dikatakan usul fikih. Berarti usul fikih itu dalil-dalil yang sifatnya global, dalil-dalil yang sifatnya tidak terpaku terhadap satu permasalahan. Itu namanya usul fikih. Seperti kalau perintah itu hukumnya wajib dilaksanakan, itu usul fikih. Kalau ada larangan berarti wajib ditinggalkan. Kalau kitab Al-Quran itu hujjah, bisa dijadikan hujjah. Quran hujjah, itu dalil. Apa dalil kamu? Ya kan Al-Quran kan hujjah. Kemudian hadis Nabi itu hujjah. Ijma atau kesepakatan para ulama itu dalil, hujjah. Apa lagi? Apa sih? Istisab semuslim. Qiyas itu juga dalil. Jadi seperti ini itu dikatakan dengan usul fikih. Mengetahui dalil-dalil yang sifatnya ijmali, sifatnya global, itu dikatakan dengan usul fikih. Jadi sudah kita ketahui poin yang pertama dari definisi usul fikih adalah mengetahui dalil-dalil yang sifatnya ijmali, seperti perintah itu wajib, larangan itu haram. Itu poin yang pertama. Yang kedua, wa kaifiyatul istifadati minha. Bagaimana cara mengambil faidah dari dalil-dalil tersebut ketika dalil-dalil tersebut itu bertentangan. Nah, ini poin yang kedua dalam usul fikih. Ketika Al-Quran bertentangan dengan hadis, bagaimana cara kita mengkompromikan antara 2 dalil yang bertentangan? Bagaimana caranya ketika ada 2 dalil yang kontradiksi, bertabrakan? Bagaimana yang ini, yang hadis mengatakan haram, yang hadis lain mengatakan halal? Bagaimana seorang usuli bisa
menyatukan antara dua dalil yang bertentangan. Ini juga pembahasan dari usul fikih, termasuk yang poin yang kedua di sini. Ma'ri wa kaifiyah, cara bagaimana menghadapi dua dalil yang bertentangan. Ini intinya. Bagaimana menghadapi dua dalil yang kontradiksi. Ini juga pembagian dari usul fikih. Jadi bagian usul fikih yang pertama adalah mengetahui dalil-dalil yang ijmal. Seperti apa? Kita akan bahas ntar. Seperti kitab itu Al-Quran itu hujjah, Quran itu hujjah, apalagi hadis itu hujjah, perintah itu wajib, termasuk juga nahi itu haram dan semacamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara kita untuk mengompromikan antara dua dalil yang bertentangan, bagaimana caranya. Kemudian yang ketiga, pertanyaan, siapa orang yang bisa menggunakan dalil-dalil tersebut? Siapa orang yang bisa mempraktikkan kaidah-kaidah tersebut? Tidak lain melainkan seorang mujtahid. Ini yang dibahas dengan wahalul mustafid. Apa artinya halul mustafid? Jadi berbicara tentang keadaan-keadaan orang bisa keangkui ijtihad. Kenapa? Karena di poin yang ketiga di sini adalah orang yang bisa mempraktekkan, yang bisa menggali langsung hukum dari Al-Quran dan hadis lewat kaidah-kaidah yang mereka ketahui. Mafhum nggih? Sehingga ilmu usul fikih ini kan saya bahas telok nih kalau. Pertama dalil, nomor 2 ada teman, nomor 3 siapa? Pertama nih ke dalil, bahas Al-Quran pesan. Mau bahas Quran, bahas lafaz-lafaz Quran, lafaz awal Quran di badal amar, badal nahi, badal lafaz mutlak, badal lafaz am, badal lafaz khos, badal lafaz mukhassis dan semacam, badal lafaz nasih mansukh. Ibas kepi bahasan gara-gara bahas dalil secara paki Al-Quran. Mereka bahas hadis. Hadis bodoh hadis nikah, kenapa tidak hadis pun semacam mah, darah mah mentakdir, darah mah awalnya bisa usul. Mereka bahas ijma, bolan ijma para ulama darah mah dia ataupun ijma dia. Ini kan. Mereka bahas kias, apa sebenarnya kias dan syarat kalau kias apaan, siapa saya orang kias, syarat ilat, syarat long sebarang pokon dibahas di dalam kias. Mereka bahas nasih wal mansukh. Orang ini ada hubungan dengan Quran dia. Mafhum ki. Mereka marih adillah mari bahas tentang dalil-dalil nikah. Bahas tentang poin nomor 2. Bagaimana kalau bertentangan antara dalil Al-Quran dengan dalil hadis, bagaimana caranya? Bahas pun para ulama min ta'adul wa taraji dan semacam. Mereka bahas ijtihad. Ini pembahasan terakhir dalam usul fikih. Wadzalika kama'rifati anna mutlaqal amri lil wujub. Ini berbicara tentang dalil ijmali. Kama'rifati anna mutlaqal amri lil wujub. Seperti mengetahui bahwasanya amar mutlak itu lil wujub, wajib. Mutlaqun nahyi lit tahrim. Kalau ada larangan berarti haram. Wa anna aqwalan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa af'alahu wal ijma' wal qiyas wa ghaira dzalika min al adillati al ijmaliyah hujjatun syar'iyyah. Jadi semuanya ini dikatakan dengan usul fikih. Fal mu'tabaru fi haqqil usuli ma'rifatud dalaili min haitsul ijmal. Jadi kalau usuli saja, kalau usuli hanya dituntut untuk mengetahui dalil-dalil ijmal ini kan. Jadi sampeyan ini bisa diusuli. Sampeyan ini bisa diusuli. Makanya banyak usuli semangken ini kan. Sampai makan ini banyak usuli. Jadi usuli ini banyak. Samangkenan ini banyak usuli. Kenapa? Pola nasa tuntut tugas sa usuli ini kan. Tahu melolo. Musuman ari yang ada hujjah ya. Muni are hujjah. Banyak usuli. Tapi belum tentu faqih. Belum tentu mujtahid. Ini faqih ya, tak lakong begitu ya. Jadi usuli belum tentu faqih.
Tapi mun faqih sebenarnya biasanya usuli. Ingat Imam Syafi'i, arwa usuli wa faqih. Kenapa? Pola faqih. Faqih itu adalah orang yang mempraktekkan langsung ke lapangan. Jadi dia bisa menggunakan kaidah-kaidah itu dan mempraktekannya dalam menggali hukum. Cak kembang kelu usuli nika pada ben arsitek. Ya, saya tukang urus bangunan ruang iyo koridor dia. Tapi kalau lebih saya salah kok. Arsitek atau langsung kok lolo ngecor semua tak mungkin kan. Jadi ingat usuli lah benar. Cuma aku bayi taktik Arya, dia, mau di bertentangan dia, mau dari bertentangan dia. Oh Arya sepak ada, dia kalau aku dia, usuli nyaman. Tapi siapa yang mempraktekkan yang terjun langsung di lapangan itu faqih. Berarti lebih hebat sekarang. Faqih apa usuli? Faqih. Kenapa? Karena faqih yang mempraktekkan langsung itu hebat. Kalau faqih yang banyak itu usuli, dia remes pasti faqih, mau tak tahu usul. Gak ada ya, tapi kalau usuli belum tentu faqih. Kalau usuli belum tentu faqih. Itu perbedaan usuli dengan faqih. So ingat Imam Syafi'i rasa usuli, maka jauh usuli. Pulau ni nggak bingung Syafi'i dak remah cara istimbat dak remah. Mun dalil dengan arek baca apa? Dak remah aku naki, dak remah menghadapi dua dalil saya bertentangan. Oh ini Imam Syafi'i berarti usuli. Imam Syafi'i langsung terjun TV ke lapangan. Imam Syafi'i menggali sendiri hukum dari Al-Quran dan hadis. Berarti Imam Syafi'i usuli plus faqih. Dia faqih melolo, ada usuli dan tidak faqihnya. Insyaallah itu usuli dia sampai. Yang mesti usuli ini apa plus faqihnya. Fal mu'tabaru fi haqqil usuli ma'rifatu dalail min haitsul ijmal. Itu aja yang dituntut bagi seorang usuli. Tahu melok di usuli, Pak. Jadi kebanyakan anak-anak semua saya lulus ongkun usul. Mulai mengkaji ongku, paham ongku, elek balik elek santai pertanyaan hubungan ban usul, tahu kebicaraan mun beda hadis mutawatir ban ahad bertentangan Ustaz, maka yang didahulukan ada khabar mutawatir. Karena ini. Mengetahui semuanya usuli tapi belum tentu pakai Pahisrong, terus istimbat TV ban. Kan bisa dan ini. Fal mu'tabar fi haqqil usuli ma'rifatu dalail min haitsul ijmal. Wa hadha qaidun yukhriju ma'rifataha min haitsul tafsil. Jadi qaid seperti ini min haitsul ijmal ini bisa mengeluarkan min haitsul tafsil. Fa innahu min amalil faqih. Ya kalau pernah faqih. Jadi kalau sampean ingin mengatakan jadi usuli, ya kalau misalkan kalau perintah itu wajib. Kalau bertentangan bagaimana? Oh, caranya seperti ini. Itu usuli. Tapi kalau untuk mengetahui dalil tafsili secara tenara deki mengetahui bahwasanya sholat wajib lebat ya, dan contoh aqimus sholat untuk mengetahui dalil-dalil tafsili itu bukan pekerjaan dari seorang usuli, karena itu pekerjaan seorang faqih. Jadi seorang faqih deki cara nih ya kelakuan orang faqih nih kan. Contoh dulu, sholat dia wajib nepatan. Istilih aqimus sholat. Siapa yang orang yang bisa bertindak nih aqimus sholat? Faqih. Nikah kau jadi tafsir. Aqimus shalah. Aqimus shalah ini perintah. Wa kullu amrin lil wujub. Berarti as-shalatu wajibah. As-shalatu wajibah. Jadi orang yang melakukan tindakan seperti ini itu dikatakan dengan faqih. Si alam ini gak saya ngurus-ngurus nih ke kepi al faqih. Mun usuli cuma kau ida. Mun berperintah wajib coba. Ya. Mun berperintah wajib. Siapa saya mereka deki ning lapangan faqih.
Ada nawi. Pada benar arsitek usuli rek. Ya dikit dia dah. Kita kertas dia. Sekarang gampang usuli ini kan. Lebih gampang arsitek, tugas arsitek para pekerja. Ada yang kerja, lolok, pemacoran dan semacam lah. Kan ada nih kan. Pada dia, mun arsitek kok cuma harus usul. Iya. Pada dia usuli kalaupun lebih gampang daripada fakti. Walau usuli cuma aku baik cara kalau dia, udah bertandangan, dia. Oh iya. Ada iya bahasa. Jangan usuli, jangan fakti saya dikit langsung terjun lapangan bu. Jangan usuli kayak kebanyakan usul fakti maupun usuli kebanyakan ini. Tak ada cerita fakir yang non usuli tak ada. Kebanyakan maupun usuli. Wadzalika kal ilmi bi anna as-salata, ini contohnya dalil tafsiri. Wadzalika kal ilmi bi anna as-salata fi qoulihi ta'ala wa aqimus salata wajibatun. Jadi seperti mengetahui bahwasanya salat wajib, wa anna zina fi qouli ta'ala wa la taqrabuz zina haram, wa anna riba fi qouli ta'ala wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba haram. Itu semuanya dikatakan dengan dalil tafsili, bukan dalil ijmali. Apa bedanya dalil ijmali dan dalil tafsili? Wal farqu, ini kan sudah sampai paham nih, bainad dalil ijmali wad dalil tafsili. أن الدليل الإجمالي لا يتعلق بجزئية معينة بخلاف الدليل التفصيلي. Kalau dalil ijmali ini tidak berhubungan terhadap permasalahan tertentu, beda dengan dalil tafsili. Faqauluhu ta'ala wa aqimus shalah. Ini contoh dalil tafsili nih. Wa aqimus shalah khassun bis shalah. Ini khusus pada permasalahan salat. La alaqata lahu biz zakati wala bil hajj. Gak ada hubungannya dengan zakat, gak ada hubungan dengan haji. Wa qauluhu ta'ala wa atuz zakat, berarti khusus pada zakat. La alaqata lahu bis salati wala bil hajj. Gak ada hubungannya dengan salat dan juga gak ada hubungannya dengan haji. Walidzalika summiya dalilan tafsiliyan. Oleh karenanya dikatakan dalil tafsili. Li'annahu khasun bijuz'iyyatin mu'ayyanatin la 'alaqata lahu bighairiha. Tidak ada hubungan dengan sesuatu yang lain. Bi khilafi qaulina al-amru wujub. Bedanya dengan perkataan kita, kalau perintah itu hukumnya wajib. Perintah wajib. Apakah berhubungan dengan sholat? Enggak ada. Apakah berhubungan dengan haji, zakat, puasa dan semacamnya? Enggak ada hubungan. Fa innahu la ta'alluqa lahu bi juz'iyyatin muayyanah. Ini tidak ada hubungan dengan permasalahan tertentu. Wa innama huwa syamilun bi kulli amri. Tapi itu mencakup pada semua perintah. Perintah apa baik? Wa huwa yashmal qaulahu ta'ala wa aqimus shalah. Jadi al-wujub mencakup aqimus shalah wa atuz zakah wa jahidu fillah wattaqullah. Aqimus shalah menunjukkan akan kewajiban salat, atuz zakah menunjukkan akan kewajiban zakat, wa jahidu fillah berarti menunjukkan akan kewajiban jihad, wattaqullah dan kewajiban untuk takwa pada Allah. Wa ghairi dzalika minal awamir. Fa haitsu ma wajadna siwatal amri fi kalami syari' hamalnaha 'alal wujub. Jadi kalau kita menemukan perintah dalam kalam syari, Al-Quran atau hadis, maka kita artikan wajib. Haitsu la qarinata tasrifuhu anhu. Kalau tidak ada qarina yang memalingkan perintah tersebut dari wajib ke yang lain. Karena tidak semua perintah dalam kalam syari itu bisa diartikan wajib. Bisa diartikan ntar ada makna-makna tertentu. Sampai ngone kan ning ilmu balaghah. Fad-dalilul ijmaliyyu la 'alaqata lahu bi juz'iyyah. Maka dalil ijmali tidak ada hubungannya dengan permasalahan tertentu. Bi khilafid dalil tafsili. Beda halnya dengan dalil tafsili. Fa innahu yadullu 'ala juz'iyyatin muayyanah. Kalau dalil tafsili itu mencakup satu permasalahan, wa yata'allaqu biha wa la yata'addaha ila juz'iyyatin ukhra. Jadi aqimus shalah
itu tidak berhubungan dengan zakat, tidak berhubungan dengan puasa dan lainnya. Jadi itu poin yang pertama dalam usul fikih, yaitu mengetahui dalil-dalil yang bersifat ijmali. Wa amma kaifiyah ila judakini. Napa asalmu? Mungkin ada pertanyaan sebelumnya sebelum kami teruskan. Oke. Dalam pengambilan definisi misalnya memberikan Iya, ma'rifatu. Padahal dalail. Iya, dalail. Ini bukan cuma sanggahan dari para ulama, ini yang asal yang memberi definisi ma'rifah ini adalah Al-Imam Al-Baydawi dalam kitab Al-Minhaj. Yang ngasih ma'rifah ini Al-Imam Al-Baydawi. Oleh karenanya Al-Imam Tajuddin As-Subki dalam kitabnya Jam'ul Jawami memberikan definisi dalailul fiqhi. Dalailul fiqhi ijmalan. Jadi ma'rifahnya dibuang. Malah sampean paham soalnya. Kan usul fikih itu kan dalil. Ya. Usul fikih itu kan dalilnya. Jadi dalil-dalilnya itu seperti perintah itu wajib, itu kan usul fikihnya. Lalu kenapa kok masih diberi ma'rifah? Berarti iskalnya seperti ini. Berarti kalau dalil tersebut tidak diketahui, berarti bukan usul fikih dong. Berarti itu iskal para ulama. Oleh karenanya Al-Imam Tajuddin As-Subki karena ada iskal seperti ini, lafaz ma'rifah yang diberi oleh Al-Imam Al-Baydawi dalam kitabnya Minhaj itu dibuang. Jadi diganti dalail. Ngerti no? Itu intinya. Ini sampean terserah. Nero beliau pada ini kamu beliau ini kan nero kitab Imam Baydawi dalam kitabnya Minhaj. Mau dibuang sampean nero Imam Tajuddin As-Subki. Terserah sampean. No problem. Yuk pertanyaan selain. Oke. memandang dari ijtihad apakah sholat Jumat itu termasuk Ijtihadi sholat Jumat itu bukan sholat bukan ijtihadi. Dan nudiya li sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wal bait. Oke. Untuk mengetahui yang korinah yang memalingkan wujud terhadap yang lain itu mereka. Itu entar diketahui di pembahasan awamir wan nawahi. Jadi bisa diketahui dari dalil yang lain. Seperti contohnya fakatibuhum in alimtum fi khairan, seperti itu kan. Jadi kalau budak-budak kalian meminta untuk dibebaskan dengan membayar uang, maka hendaklah kalian berakad kitabah dengan mereka. Itu kan fakatibuhum in alimtum fihim khairan. Di sini dari mana ulama mengetahui bahwasanya fakatibuhum ini tidak wajib? Kenapa? Karena budak itu milik kita. Ya, kalau sampean itu punya budak, itu kan budak sampean itu milik sampean sendiri, dan uang yang diperoleh itu juga milik sampean. Apakah wajib seseorang itu menjual hartanya dengan hartanya sendiri? Apakah wajib? Sampean di PC, sampean di mobil, pak mobil sampean dibeli kan sampean, kalau mesin sampean, wajib nggak? Nggak wajib. Berarti ini tanda bahwasanya berakad kitabah dengan budaknya sendiri itu tidak wajib. Ini sebagian dari korinah juga tandanya, contohnya. Ya, yang berkecimpung dalam hal ini itu bukan kita. Ini ulama. Yang mengetahui tadi itu bukan saya, tapi ulama mengecek dan menelusuri, ulama menemukan seperti itu. Lalu saya katakan pada sampean seperti itu. Jadi yang ranahnya itu bukan ranah kita, tapi ranah ulama mujtahidin. Ranah Imam Syafi'i nikah. Dari rumah Imam Syafi'i terawah iya bane korapal hitung dua hadis, buan hadis.
Namun salat tarawihnya Arya kan ulah Imam Syafi'i kalau ijtihad misalkan itu dalil. Imam Syafi'i ketika ijtihad bukan hanya memaparkan satu dalil, ribuan hadis dan ayat-ayat yang lain itu seakan-akan ada di hadapan beliau. Dengan malakah kemampuan beliau dalam ijtihad? Tahu saya ingat komputer, cek langsung ingat otomatis pun nikah. Ingat mesin kan sebelum nikah. Mak ulama lambe ribuan hadis. Jangan hadis lain, jangan hadis lain. Iya. Imun kita kan sumaman geluh paham ban ijtihad. Ijtihad apakah ini wajib atau enggak? Cari di Google hadis-hadis yang menunjukkan kewajiban ini. Nah, cek lagi Google. Itu tak maksimal. Lagi. Lagi usulnya lagi cara lagi lagi. Mun mereka tahu seajar usul. Kaidah-kaidah usul yang mereka ketahui itu sudah mendarah daging pada jiwa mereka. Jadi gak usah belajar. Otomatis mulai ayat ngari langsung seakan-akan pada ayat lain sudah pada datang nih. Otomatis. Baik. Lanjut. As-sawa. Jadi itu poin yang pertama. Poin yang kedua, yang dibahas dalam usul fikih, bagaimana cara mengkompromikan antara dua dalil yang bertentangan. Wa amma kaifiyatul istidlal bid dalail al-ijmaliyah. Ini kenapa maksudnya? Wahiyya al-fatrah saniyah, ini merupakan poin yang kedua fi ta'rifi usulul fikih, dalam definisi usul fikih. Fal muradu biha kaifiyatu istinbatil ahkam syar'iyyah minha hala ta'arud. Yang dimaksud dengan kaifiyatu istinbat. Nanti kita tanya gini sama. Saya tahu apa maksudnya kaifiyatul istinbat, kaifiyatul istifadah adalah bagaimana cara menggunakan dalil-dalil ijmali itu ketika bertentangan dengan dalil-dalil yang lain. Dan ini maksudnya. Enggak contohnya apa? Wadzalika kata'arudil khas wal 'am. Ketika ada dalilnya yang pertama itu khas, yang kedua itu 'am. Bagaimana cara mengkompromikan? Fa innahu yuqaddamul khas 'alal 'am. Maka caranya yang khas didahulukan daripada yang 'am. Li'anna dilalatal khas qat'iyyah. Kenapa? Karena dilalahnya khas itu jelas. Wa dilalatul 'am dhanniyah. Coba kita contoh lagi. Hurrimat 'alaikumul maitah. Diharamkan bagi kalian bangkai. Ya, berarti sakapinna bangkai Pak haram. Jangan sampean huriman alaikum. Jadi usuli kan nikah atau faqih. Orang mun usuli orang bala mun sumpamana beda lafaz khos cowok bertentangan dengan lafaz am, maka yang didahulukan adalah khos. Ngebala nih ke usuli. Faqih makan niku. Tek. Pah beda lafaz hurriman alaikumul maitah. Diharamkan bagi kalian semua bangkai. Berarti semua bangkai hukumnya haram. Kita tahu kan toh. Ini lafaz lain beda hadis nikah. Uhillat lana maitatan. Dihalalkan bagi kita dua bangkai. Dua nomor ya. Ning ayat mun bangkai iharamaki. Mun ning hadis beda dua bangkai saya ihalalaki dan kama. Nah, ikan tadi ketugas faqih. Wow. Kata usuli apa tadi? Tapi mun faqih tak ada nikah. Polanya sudah terekam, sudah ada pada jiwa mereka. Oh iya seperti itu. Oh didahulukan langsung yang khas. Oh berarti untuk bangkai belalang itu hukumnya halal. Kalau yang bangkai yang diharamkan mah bangkai yang lain. Kenapa ini didahulukan? Kenapa mah didahulukan khas? Karena yang khas ini lebih jelas. Uhillat kata Nabi, uhillat lana maitatan. Dua bangkai dihalalkan. Kan jelas sudah. Bangkai ikan dan bangkai belalang. Ini kan sudah jelas. Tapi kalau yang ayat yang satunya, hurriman alaikumul maitah, diharamkan bagi kalian semua bangkai. Apakah ikan masuk? Ya, belum tentu masuk. Berarti dzan. Tapi ini kan sudah jelas. Kata Nabi, uhillat lana maitatan. Ammal maitatan
as-samak wal jarad. Jelas kan sudah. 100% ini halal. Kenapa? Karena udah ada sabda dari Nabi. Tapi kalau huriman alaikumul maitah, masuknya ikan, bangkai ikan pada maitah ini tidak 100%. Kemungkinan masuk. Bisa 5, tapi tidak nyampe 100%. Karena 100%-nya sudah diambil dari kehalalan bangkai ikan. Mampu nggih. Kira-kira atau kepiwan. Allah, ini sampai mare hal mustafid mampu. Wa ta'arudin nassi ma'adh dhahir, ketika ada nas bertentangan dengan zahir. Orang nas nih. Kocak zaitun, jelas pun nas nih kan. Faqih, zaid. Iya kan? Ini kocak nas. Mudhahir dengan apa? Rajul, zahir. Bisa saja toto masuk. Coba misalkan kebayan ada bu kesampian to. Nah, to ati hadza rajulan. Ya kebayan pertama ati hadza rajulan. Apa yang gorengan misalkan ati hadza rajulan. Berikan ini pada seorang laki-laki. Pada bu ati hadza faqih. Kemudian ati hadza faqih. Sampai apa yang kesera? Apa yang kalian laki sera boy? Napa apa yang ke faqih? Kenapa sampean apa yang ke faqih? Karena faqih ini kan nas. Jelas bu. Mun rajul kidahim, bisa saja faqih, bisa saja lainnya. Maka yang didahulukan adalah ini itu berhubungan dengan istinbat hukum. Nah, fa innahu yuqaddamul nassu 'ala adh-dhahir bi nafsi sabab. Untuk sebab itu juga. Keterangan ini kamu sudah sebab. Wa ta'arudul mutawatir ma'al ahad. Bada khabar mutawatir, bada khabar ahad. Munahan ni kasi apri kabar itu. Contoh nanti bada datang nak anak santri ya. Setong kalau bada Jokowi mate. Gua langsung baca aja sampai. Hah? Baca saja. Apa saja kan? Ani ke ahad. Ahad nih. Keng tapi masuk umpama apa ning sosial media napa. Siaran mandiman nika ning Facebook, ning YouTube dan semacam menika viral. Jokowi mate baca sampai kan. Baca aja pakai beda ning TV dan semacam mah Jokowi mate ning viral. Gua sampean baca coba. Baca coba saja nika. Anapa? Niki bocah mutawatir pun ini. Pak datang seperti ini kayaknya macam Jokowi tak mati kok. Tapi ini selain ini ke viral bahwasanya Jokowi ini mati pun percaya sama-sama. Ini semate aku nih lebih viralan saya semate nikah maksudnya. Mana yang dihulukan apa yang mutawatir apa yang ahad mutawatir. Fa inna yuqaddamul mutawatir 'ala al-ahad wa li nafsi as-sababi aidan 'ala ma sana'rifuhu fi mabahith at-ta'adul wa at-tartib. Maka akan dibahas dalam ta'adul wa taraji. Pola kemarin sampai ini saya mau tuh nih kesetung nih kan. Itu poin yang kedua. Yang ketiga dalam pembahasan usul fikih adalah halul mustafid. Mustahid. Deki siapa deki orang saya bisa mempraktekkan dalil-dalil ijmali. Siapa orang yang bisa mengkompromikan antara dua dalil yang bertentangan? Itu adalah mustafid. Ini yang dibahas dalam poin yang ketiga. Wa amma halul mustafid fal muradu bihi ma'rifatu ahwali wa sifatil mujtahid. Jadi akan dibahas keadaan mujtahid seperti apa seperti faqih di sini bisa beliau menjadi orang yang mujtahid, bisa menggali hukum. Sultan protokol di sini bisa menjadi seorang yang mujtahid, bisa menggali hukum dari Al-Qur'an dan hadis. Belum tentu, lihat sifat-sifatnya terlebih dahulu. Alladzi yanzuru fil adillah, bisa gak dia mengecek dalil-dalil yang bertentangan? Wa yurajjih ba'daha 'ala ba'din, bisakah dia lebih mengunggulkan antara satu dalil dari dalil yang lain? Bisa gak? Wa yadkhulu fi hadzal mabhath aidan ahwal muqallid istitradan. Karena sudah ada pembahasan mujtahid, berarti tinggal kita membahas muqallid. Kita nih bisa muqallid, bisa mujtahid. Berarti sekarang kita posisinya seperti apa? Muqallid. Karena kita tidak memenuhi kriteria mujtahid, berarti kita muqallid. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Li'anna al-bahtha 'an halil mujtahid yaqtadi al-bahtha 'an halil muqallid. Karena kalau kita membahas mujtahid, pastinya kita membahas muqallid, karena orang itu tidak terlepas dari dua bagian. Imma mujtahid, imma muqallid.
Wal khulasah, jadi intinya anna usulal fiqhi yashtamilu ala thalathati umur. Usul fikih ini poinnya ada 3. Yang pertama dalailul fikhi ijmaliyah, yang kedua kaifiyatul istifadah, halul mustafid, yang ketiga. Jadi yang pertama dalil-dalil, kemudian yang kedua cara bagaimana mengkompromikan dalil yang bertentangan, kemudian yang ketiga siapa orang yang bisa menggali itu. Dan ini adalah poin-poin inti pembahasan dalam usul al-fiqh. Ya Pak, ini mungkin pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasliman katsiran walhamdulillahi rabbil alamin.